Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai teladan tertinggi kita adalah generasi terbaik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu zaman beliau bersama para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kita ingin belajar apa yang dilakukan oleh para sahabat, di mana kalimat Jabir bin Abdillah bahwa tidak ada sahabat Nabi yang punya kemampuan kecuali pasti wakaf. Saya ingin bacakan data tentang sebagian dari wakaf-wakaf para sahabat Nabi SAW, dan begitu banyak data, saya bacakan sebagian. Inilah teladan terbaik kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan bahwa beliau punya sebuah tempat rumah di Mekah yang walau tidak jelas apakah itu diwakafkan Abu Bakar, tetapi selalu turun-temurun itu ditempati oleh anak turunnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan itu tidak dimiliki. Itu menjadi sebuah indikasi bahwa ini adalah wakaf. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu umpamanya, Umar memiliki banyak wakaf. Umpamanya beliau punya juga rumah di dekat Marwah, Sofa Marwah, di Marwahnya, kemudian juga di Thaniyah yang diwakafkan untuk anaknya. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu, kita semua tahu bahwa Utsman orang dengan kekayaan yang melimpah dan memiliki wakaf yang sangat banyak. Ali bin Abi Thalib juga demikian, beliau punya banyak sekali wakaf. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad pernah mewakafkan rumahnya di Madinah, rumahnya di Mesir, wakafnya untuk anaknya. Kemudian umpamanya juga Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau mewakafkan rumahnya untuk keturunannya. Juga beliau mewakafkan rumahnya yang ada di Mekah, rumahnya yang ada di Mesir, harta-hartanya yang ada di Madinah diwakafkan untuk anaknya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar menjadikan jatahnya di rumah Umar itu diwakafkan untuk semua yang punya kebutuhan, punya keperluan dari keluarganya Abdullah. Jadi diwakafkan untuk keluarga Abdullah yang kekurangan. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau punya rumah di Baqi dan rumahnya juga diwakafkan. Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau punya tanah di Taif, punya rumah di Mekah, diwakafkan untuk anaknya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, mewakafkan rumahnya di Madinah, juga mewakafkan semua perlengkapan perangnya diwakafkan. Kemudian Hakim bin Hizam mewakafkan juga rumahnya. Anas bin Malik juga mewakafkan rumahnya yang ada di Madinah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mewakafkan rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha juga membeli rumah kemudian mewakafkan untuk fulan dan fulan. Asma juga demikian. Asma putrinya Abu Bakar juga mewakafkan rumahnya. Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sama. Beliau juga mewakafkan kekayaannya. Demikian juga sahabat mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jabir punya kebun, kemudian kebunnya diwakafkan. Juga Sa'ad bin Ubadah, ini sahabat mulia yang kaya raya, yaitu sahabat salah satu pemimpin masyarakat Ansor, masyarakat Madinah. Beliau juga mewakafkan berupa memberi minum orang lain, juga mewakafkan hal-hal yang lainnya. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau juga memiliki wakaf, yang wakaf itu berupa rumah, kemudian diwakafkan untuk anaknya dan sampai kepada cucunya. Kalau habis keturunannya maka akan diwakafkan kepada orang yang lebih dekat kepada dirinya.
Ini adalah sebagian dari contoh wakaf-wakaf para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tahu bahwa generasi terbaik dahulu berupaya dan berlomba untuk memiliki wakaf, dan tidak satu wakafnya. Satu orang bisa memiliki sekian banyak wakaf terhadap kekayaannya, karena berharap bahwa kekayaan ini tidak hanya kita nikmati di dunia ini, tetapi terus mengalir pahala sampai di akhirat. Tidak hanya kita nikmati sendiri, bahkan bisa dinikmati oleh seluruh anak cucu kita dan oleh seluruh umat ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.